Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-19 sampai pada ayatnya yang ke-23. Sekali lagi pada pasalnya yang ke-33 ayat yang ke-19 sampai pada ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan kepada kita semua. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya firman Tuhan yang kita renungkan berbicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, Allah telah berjanji kepada bangsa Israel bahwasanya Ia akan melindungi bangsa Israel, Ia akan menyertai bangsa Israel, dan bahkan memberikan kepada bangsa Israel tanah yang telah Ia janjikan kepada nenek moyang mereka. Namun karena dosa mereka, karena dosa bangsa Israel, Allah tidak lagi melindungi mereka, Allah tidak lagi menyertai bangsa Israel. Jika kita melihat pada pasal-pasal sebelumnya, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi berlaku setia di hadapan Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka membuat patung lembu emas bagi mereka untuk mereka sembah sebagai Tuhan mereka. Karena perbuatan mereka ini, Allah tidak lagi mau menyertai mereka. Allah marah kepada mereka karena perbuatannya ini. Di dalam ayatnya ini, Musa menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam perjalanan mereka, maka mereka tidak akan bisa keluar dari tanah yang di mana mereka diperbudak, yaitu tanah Mesir. Mereka tidak bisa pergi ke tanah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Ia menyadari campur tangan Tuhan itu perlu di dalam kehidupan mereka. Tanpa campur tangan Tuhan mereka tidak mampu. Sehingga karena Allah tidak mau menyertai mereka, Musa datang di hadapan Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, jika engkau tidak membimbing kami, jangan biarkan kami keluar dari tanah ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan kasih karunia daripada Allah, bangsa Israel diselamatkan. Hanya karena kasih karunia Allah, bangsa Israel kembali menerima penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia Allah, Ia menjanjikan penyertaan kembali kepada bangsa Israel. Ia menjanjikan kehadirannya kepada mereka dengan cara Ia memperlihatkan kemuliaannya kepada Musa. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya menunjukkan bahwa Allah menyatakan dirinya kepada umatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya
memberikan kesejahteraan di dalam kehidupan mereka, memberikan kedamaian di dalam kehidupan mereka. Kedatangan Tuhan tidak selalu dalam bentuk yang sama. Kedatangan Tuhan bisa dengan berbagai macam cara, dan Ia menyatakan kemuliaannya dengan memberikan perlindungan kepada bangsa-bangsa Israel. Kehadiran Allah memberikan perlindungan bagi setiap umatnya yang berada di jalan yang benar. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Ia akan memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang berkenan kepadanya, kepada orang-orang yang berhak Ia memberikan kasih karunia. Kasih karunia Allah memberikan keselamatan kepada umatnya. Manusia tidak bisa hidup tanpa kasih karunia yang daripada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi bahwa bangsa Israel tidak akan disertai Tuhan, tetapi karena kasih karunia-Nya yang telah Ia berikan kepada Musa, Ia berjanji kembali memberikan penyertaan itu kepada bangsa Israel. Ia akan menyertai bangsa Israel di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Tanpa penyertaan Tuhan, sampai kapanpun bangsa Israel tidak akan sampai kepada tempat yang telah ditujukan kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ambil dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, yaitu kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Kita hidup, kita ada sampai pada saat ini semua karena kasih karunia Allah. Manusia tidak akan pernah bisa hidup di dunia ini tanpa kasih karunia Allah. Karena jika manusia hidup tanpa kasih karunia Allah, maka manusia akan dibinasakan di dalam dosa. Namun karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mendapatkan penyertaan daripada Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Namun bukan berarti bahwa karena kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita bisa hidup sesuka hati kita. Kita bisa hidup seenak apa yang kita mau. Misalnya, aku loh sudah diberikan kasih karunia kepada Tuhan. Aku bisa melakukan apa yang sesuka hatiku, apa yang saya inginkan di dalam kehidupan saya. Mau itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Karena saya sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan, otomatis Tuhan akan menyelamatkan saya. Tidak, saudara. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, bukan berarti bahwa kita boleh melakukan hal sesuka hati kita, melainkan kita hidup di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Kita hidup bersama dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, bukan apa yang kita inginkan. Jika kita ingin menerima penyertaan di dalam Tuhan, jika kita ingin Tuhan selalu melindungi kehidupan kita, maka kita harus hidup sesuai dengan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah tempat perlindungan yang kuat di dalam kehidupan kita. Dia adalah benteng kehidupan yang kuat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan, memberikan suatu pelajaran di dalam kehidupan kita, bahwa
kita meskipun telah menerima kasih karunia, kita tidak boleh melakukan sesuatu dengan hal yang menurut kita itu baik. Kita bisa melakukan hal sebebas mungkin. Tidak, tetapi kita melakukan apa yang telah diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan apa yang kita inginkan. Jika kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita karena Dia adalah menara perlindungan kita. Yesus Kristus telah mati bagi kita di kayu salib. Kita telah menerima anugerah yang sangat besar, kasih karunia yang sangat besar daripada Kristus. Mari kita yang telah menerima kasih karunia di dalam Kristus, mari kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita hidup berjalan dengan apa yang Dia inginkan, sehingga kita memperoleh penyertaan, memperoleh damai sejahtera dan perlindungan yang daripadanya. Yesus Kristus adalah benteng kita, menara perlindungan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan dan rema di dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.